Ifak dalam. Langsung umpan jauh dikirimkan ke depan. Pemain Persipura yang memiliki kecepatan. Kini kesempatan di dalam kotak penalti. Sedikit mengontrol tadi Boas Solosa, dan tampaknya sebuah pelanggaran hanya sedikit saja di luar kotak penalti dari Persijap Jepara. Langsung Persipura Jayapura dengan sebuah ancaman. Iya, kita lihat bagaimana Persipura langsung melakukan gebrakan di menit pertama ini. Bagaimana kita lihat aksi dari seorang Boas begitu tenang. Iya, begitu tenang, dan tampaknya memang inilah yang akhirnya. Dan kita saksikan Edward Ifak dalam, sang kapten kesebelasan, pemain yang juga dikenal memiliki spesialisasi dalam mengeksekusi tendangan-tendangan bebas. Akankah kita kembali melihat gol dari kaki pemain berusia 33 tahun ini, dan sebuah tembakan langsung, dan akhirnya gol. Tampak begitu mudah Persipura Jayapura melalui Beto menghasilkan gol pembuka 1-0. Ya, bukan sebuah kejutan kita melihat bahwa Persipura lah yang mengambil keunggulan di pertandingan ini. Pertandingan baru berjalan 2 menit, dan kita melihat bagaimana bola rebound dari free kick Edward Ifak dalam yang tidak mampu diatasi dengan baik oleh Danang, langsung dicocor oleh Alberto Beto Gonzalez, dan gol ke-17 bagi Beto di jarum ISL. Iya, memang cukup keras tendangan yang dilepaskan oleh Edu, dan kita lihat bagaimana tadi penjaga gawang Persijap, Danang, tidak mampu untuk bisa langsung menangkap, sehingga bola akhirnya mental. Dan kita lihat juga bagaimana kecepatan seorang Beto. Persipura Jayapura hanya dalam beberapa menit berhasil untuk memberikan keunggulan, semakin memperbesar peluang mereka untuk menjadi yang terbaik di jarum Indonesia Super League. Kembali melalui Boas Solosa. Masih Boas Solosa, dan tembakan langsung kembali rebound Danang Wiatmoko, dan kini Ernest Jeremiah Cukuma crossing di dalam kotak penalti. Masih dapat dihalau keluar. Ya, kita melihat bagaimana cerdasnya para pemain Persipura yang kembali mencoba menguji seorang Danang Wiatmoko, dan baru saja kita melihat hampir bola rebound kembali dioptimalkan oleh Ernest Jeremiah. Antara Yogi Alfian tadi, Paitun Tiapma, umpan langsung ke depan kepada Pablo Frances. Tampaknya sebuah gangguan dilakukan oleh Victor Igbonevo. Cepat saja Ilham Hasan, dan sebuah tembakan yang sangat baik, namun masih ada penjaga gawang yang tentu sangat kita kenal, yaitu Jendri Pitoy. Iya, kita lihat sebuah peluang yang disia-siakan oleh Persijap. Namun kita melihat juga bagaimana tadi kesigapan seorang Jendri Pitoy. Ya, kita lihat juga bagaimana tendangan yang tadi dilepaskan itu masih terlalu lemah, walaupun sudah diarahkan ke tiang jauh. Kepada Muhammad Irfan. Kerjasama antara Ilham Hasan dan juga Pablo Frances, kembali pemain yang memiliki kecepatan, dan sebuah gangguan dari belakang tadi oleh Jack Comboy menghentikan pergerakan dari Ilham Hasan dan menghasilkan tendangan bebas bagi Persijap Jepara. Ya, inilah yang harus dilakukan oleh para kancil Persijap Jepara yang kita tahu, seperti Pablo apabila memegang bola. Kita melihat sudah 2 kali. Kali ini adalah Ilham Hasan yang dilanggar oleh salah satu pemain belakang Persipura Jayapura. Namun satu lagi yang menarik adalah kita bisa melihat kualitas seorang Evaldo Silva, kapten yang juga sudah mencetak 6 gol. Namun kini Amarildo dan Jendri Pitoy, dan gol! Sungguh mengejutkan, berhasil memberikan gol balasan bagi Persijap Jepara 1-1. Ya, sebuah proses gol yang sama. Kita lihat bagaimana Persijap pada akhirnya bisa menyamakan kedudukan dalam waktu yang tidak begitu lama, dan proses gol pun sama seperti yang dilakukan oleh Persipura, memanfaatkan bola rebound dari bola yang tadi gagal di blok oleh Jendri Pitoy. Kita lihat dalam tayang ulang bagaimana Jendri Pitoy. Iya. Hanya saja memang pergerakan Ilham Hasan ini terlambat diantisipasi oleh pemain-pemain belakang dari Persipura. Ya, dan kita lihat satu hal di sini, bagaimana Ilham Hasan bisa tidak terkawal dalam posisi yang bebas dia untuk langsung mencetak gol ke gawang Jendri. Dan kita bisa melihat Amarildo Souza, pemain yang tentu saja diharapkan untuk mencuat setelah absennya atau hengkangnya Arnaldo Viaba. Ini motivasi dari kedua tim untuk menampilkan permainan yang lebih atraktif.
Dua gol yang tercipta melalui proses yang begitu mirip dan tembakan langsung dari Ernest Jeremiah Chukuma nampaknya tidak membuat Danang Wiatmoko cukup bergeming tadi. Kita melihat teknik yang sungguh luar biasa dari Ilham Hasan berusaha untuk berkelit dari pengawalan Pauline Bio, dan umpan pendek tadi coba untuk dilepaskan oleh Faitun Tiapa. Sofyan Morhan kita saksikan saat ini terkapar, memegangi kepalanya. Pemain yang begitu diandalkan untuk menjadi benteng lini pertahanan dari tim Persijap Jepara. Sofyan Morhan di usianya yang ke-31. Musim ini merupakan pilihan pertama untuk mendampingi Evaldo Silva sudah. Ya, Dan kita saksikan kartu merah kepada Sofyan Morhan. Masih harus kita tunggu apakah yang terjadi sebelum insiden ini, di mana kita saat ini mendapatkan wasit Yandri menghadiahkan kartu merah bagi Sofyan Morhan. Ya, kita belum melihat apa yang terjadi. Dan kartu kuning tampaknya bagi Beto. sebuah clash nampaknya antara Beto dan juga Morhan. Namun tidak jelas bagaimana wasit Yandri bisa memberikan kartu merah. Memang sebuah kejutan yang sangat spektakuler di pertandingan ini. Dan kontan saat ini Sofyan Morhan yang mengguyur kota Jepara, khususnya yang kita lihat di Stadion Bumi Kartini. Kembali kita saksikan Persipura crossing di dalam kotak penalti. Ernest Jeremiah Chukuma dan gol. Akhirnya Persipura Jayapura kembali meraih keunggulan, dan kini melalui Ernest Jeremiah Chukuma yang merupakan satu dari trio maut Persipura Jayapura. Ya, kita lihat bagaimana penjagaan yang begitu lemah terhadap Ernest Jeremiah. Kita lihat sebuah crossing yang sangat baik, dan Jeremiah sendiri muncul tanpa ada kawalan dari pemain-pemain Persijap Jepara, sehingga dia begitu leluasa untuk meneruskan bola. Ya, kita melihat di sini juga teknik dan visi seorang Ernest Jeremiah untuk memplacing bola, dan kita melihat mengakibatkan clash antara Yogi Alfian dan Anand Syahrul nampaknya tadi di sana. Ya, yang justru terjadi adalah berbenturan, yaitu counter attack. Evaldo Silva bersiap untuk melakukan tembakan ke daerah kotak penalti dari Persipura Jayapura. Itulah yang bisa kita saksikan dari seorang Evaldo Silva, tendangan yang begitu kuat. Ya, keras. Hanya saja arahnya masih belum baik. Mencoba, tadi kita lihat Pablo Frances untuk meneruskan melalui heading, tapi lincah berkelit dari pengawalan Pauline Bio, masih mencari, mengarahkan bola ke dalam kotak penalti, dan kembali kita saksikan kontrol bola yang sulit yang harus dilakukan oleh tim dari kedua kota ini di bawah guyuran hujan yang begitu lebat tentunya. Evaldo menyadari bagaimana berbahayanya seorang tendangan bebas sudah menghasilkan 1 assist dalam perhitungan, dan kembali sebuah tembakan langsung jatuh dalam pelukan Danang Wiatmoko. Ya, kali ini kita melihat bagaimana antisipasi yang baik diperlihatkan oleh Danang. Begitu lengket, tendangan yang kirimkan ini tidak menemui sasaran. Sebuah pilihan yang sangat sulit memang. Duel di dalam kotak penalti dalam penguasaan dari Ilham Hasan tadi terjatuh, namun bukan merupakan sebuah pelanggaran dalam pengamatan wasit Yandri. Ya, kita melihat ada sedikit kesalahpahaman antara Bio Pauline dan juga Victor Igbonevo. Kita melihat hampir saja Victor melakukan pelanggaran yang mengakibatkan sebuah penalti, namun kita melihat bersih di sini. Ya, kita melihat bola lah yang dihalau oleh pemain asal Brazil yang juga sudah beberapa musim terakhir membela Persijap Jepara.
Amarildo lepaskan sebuah umpan dalam kotak penalti ke mulut Ilham Hasan. Dan sebuah tembakan dari Enjang Rohiman berhasil diselamatkan di garis gawang. Tampaknya oleh Ricardo Salampesi untuk menolak hasil 2-2 sementara ini. Ya, sebuah keberuntungan bagi Persipura. Bagaimana kita melihat masih ada Ricardo Salampesi yang akhirnya berhasil mementahkan dan menggagalkan peluang emas yang dimiliki oleh Persijap Jepara. Bersiap kini Persijap kembali di dalam kotak penalti dari Persipura. Persijap Jepara, dan kini kesempatan tentunya bagi Persipura Jayapura. Evaldo dapat menguasai keadaan tadi. Baik sekali kita melihat Evaldo berada pada posisi yang tepat. Dan inilah yang dibutuhkan. Ya, kembali kita melihat. Boas bahaya bagi Persijap Jepara dan tembakan langsung Boas masih melebar dari gawang Danang Wihatmoko. Ya, baru saja kita mengatakan positioning seorang Evaldo Silva yang sudah cukup baik. Namun ada sedikit kesalahpahaman di lini belakang yang memberikan bola langsung kepada seorang Boas Salosa. Dan Boas pun kita lihat tidak bisa mengarahkan bola dengan akurasi yang baik sehingga melayang jauh, melebar di Mister Danang. Terobosan yang begitu baik dan Beto. Dan ada Danang Wihatmoko yang menyelamatkan. Ya, bagaimana kita melihat kecakapan seorang Danang. Ini adalah sebuah peluang emas yang sangat baik dari Beto. Kita melihat bagaimana tadi Danang ternyata mampu menggagalkan tendangan keras yang tadi dilepaskan oleh Beto. Dan kita lihat tampaknya Beto masih tergeletak. Danang Wihatmoko merupakan satu-satunya pemain di kubu Persijap Jepara yang bermain dalam setiap menit dari partai yang dimainkan oleh Persijap Jepara musim ini. Kembali memperlihatkan sebuah penyelamatan yang begitu berarti tentunya. Dan fair play. Dan akhirnya wasit Yandri telah meniup peluit. Panjang tanda berakhirnya babak pertama untuk sementara ini keunggulan Persipura Jayapura atas tuan rumah Persijap Jepara 2-1. Dan mitra sepak bola, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.